نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan dari Al-Quran itu diturunkan di satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan. Al-Quran menjadi istimewa karena diturunkan pada satu malam yang juga sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan salah satu keistimewaan Al-Quran adalah ayat-ayatnya mengandung kemukjizatan, dan ayat-ayatnya memberikan satu petunjuk kepada kita. Kalau kita berpegang teguh kepada petunjuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salah satu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah satu kalimat yang sangat sakti yang sering kita ucapkan, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, para sahabat sepakat itu menjadi salah satu ayat yang ada di setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Berarti kalau dihitung 113 surat dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam surat An-Naml ditambah lagi satu ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau dihitung ada 114 ayat tentang Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia, itu mengatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat dalam surat Al-Fatihah dan juga ayat-ayat di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka kalau kita baca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun di dalam sholat, itu harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mengucapkan Bismillah, maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita semua, maka batal sholatnya. Termasuk kalau kita membaca surat, di awal surat itu Bismillah itu harus dibaca. Makanya kalau kita baca surat Al-Ikhlas misalnya, maka harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim karena diulang begitu banyak, tentu ada kemuliaan, ada keutamaan. Supaya kita selalu mengingat ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian Nabi pernah mengatakan, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abda. Nabi mengatakan dan mengingatkan kepada kita, setiap perbuatan atau urusan yang dilakukan tapi tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perbuatan itu terputus. Apa yang terputus? Keberkahannya.
Makanya setiap kita melakukan sesuatu itu dianjurkan sekali untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terutama dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Tapi kalau perbuatan-perbuatan itu bukan perbuatan baik, maka jangan mengucapkan Bismillah. Itu adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka diperintahkan kita oleh Nabi Muhammad SAW agar amal perbuatan itu mendapatkan keberkahan dari Allah, maka dimulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah menjadi satu syariat. Karena dia syariat, tentu ada manfaat. Ada manfaat yang bisa dipetik dan diambil dan diperoleh bagi orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apalagi itu menjadi kebiasaannya. Ada satu cerita ini diceritakan dalam satu kitab namanya An-Nawadir yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Khayyubi. Di dalam kitab itu diceritakan tentang banyak cerita. Nah, di dalam cerita pertama, Al-Qissatul Ula, di dalam kitab itu diceritakan tentang seorang perempuan yang punya kebiasaan kalau melakukan sesuatu itu pasti membaca Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sudah menjadi kebiasaan dia. Ketika dia masak, ketika dia mencuci, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan rumah tangga dan lainnya, dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayangnya dia punya suaminya munafik. Munafik itu lain bibir, lain ucapan, atau lain hati, lain ucapan. Ucapan beriman, tetapi hatinya belum tentu meyakini apa yang menjadi keimanan tersebut. Dia tidak suka sekali kalau ada ayat-ayat Quran dibacakan. Dia tidak suka kalau ada adzan dikumandangkan. Kalau ada syariat-syariat Islam dijalankan, dia keras. Itu orang munafik. Muslim tetapi tidak senang kalau syariat Allah dijalankan di muka bumi. Termasuk suami dari perempuan ini. Kalau dengar istrinya membaca Bismillah, itu dia alergi sekali. Maka kemudian dia punya rencana jahat. Rencana itu ingin membuat istrinya tersadar dari kebiasaan tersebut. Diberikanlah satu tas yang berisi uang yang begitu banyak. Lalu dia bilang kepada istrinya itu, ini tas berisi uang, tolong disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, di tempat rahasia. Nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil uang tersebut. Akhirnya sang istri ini lalu pun membawa uang itu, masuklah ke dalam sebuah kamar, ditempatkan di satu tempat yang rahasia sekali, yang tidak ada seorang pun mengetahui tempat tersebut. Seperti kebiasaannya, dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkanlah uang itu ke dalam satu kotak, lalu kemudian digembok kotak itu. Tidak lama setelah itu, sang suami ini perhatikan pada saat sang istri meletakkan uang itu ke dalam kotak, dia perhatikan di mana uang itu diletakkan. Setelah sang istri keluar, sang suami ini masuk ke dalam kamar, lalu kemudian dia buka kotak itu, lalu kemudian dia ambil tas yang berisi uang itu. Uangnya diambil, tasnya kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Beberapa saat kemudian, sang suami ini kemudian panggil istrinya. Lalu dia berkata, istriku, ada satu keperluan mendesak. Mana tas yang berisi uang yang pernah saya berikan kepada engkau, saya akan gunakan uang itu. Padahal tas itu sudah dilempar ke dalam sumur. Dan uangnya sudah diambil oleh orang itu. Sang istri tanpa curiga, dan dia lupa di mana dia letakkan tas berisi uang itu. Dia ingat, akhirnya teringatlah di satu tempat. Masuklah dia ke dalam sebuah kamar, lalu kemudian mendapatkan tempat box atau kotak tersebut. Seperti kebiasaannya, ketika dia membuka kotak itu, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil tas yang uangnya sudah dikeluarkan di dalam sumur tersebut, lalu kemudian dikembalikan ke dalam kotak tersebut. Pada saat ketika istrinya mengambil dan memasukkan tangannya ke dalam kotak, lalu kemudian diambillah tas
yang uangnya sudah diambil oleh suaminya lalu diberikan kepada suaminya kaget. Bagaimana ini bisa terjadi padahal tas berisi uang itu sudah saya lemparkan ke dalam sumur? Tidak mungkin ini bisa terjadi kecuali karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang suami yang punya tabiat munafik ini taubat dari kekeliruannya, lalu kemudian menjadi orang yang saleh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kemujizatan dari satu ayat yang disebutkan Allah dalam jumlah yang begitu banyak, 114 kali disebutkan Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu maka biasakan kalau kita ingin melakukan satu kebaikan, maka dahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah keberkahan akan menghampiri kita dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua sifat Allah, ada dua asma Allah, nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini punya akar kata yang sama, Ra dan Mim, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini berarti Allah mempunyai sifat kasih dan sifat sayang. Sementara kita, hamba Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu berakhlak dengan akhlak dan sifat serta nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali sifat al-mutakabbir, sifat sombong Allah itu nggak perlu ditiru karena kita tidak pantas sombong. Kalau Allah sombong pantas karena Dia punya langit dan bumi, Dia punya surga dan neraka, Dia punya semuanya. Tapi kalau kita sombong nggak pantas karena kita tidak memiliki apapun yang bisa disombongkan. Tapi sifat Rahman dan Rahimnya Allah bisa kita tiru. Bagaimana caranya meniru sifat Rahman dan Rahimnya Allah seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kita harus meneladani sifat tersebut dalam semua aktivitas kita. Apa aktivitas yang muncul dari manusia? Berpikir, berbicara, dan berbuat. Kita ini diciptakan Allah punya 3 aktivitas. Kalau tidak berpikir, berbicara. Kalau tidak berbicara, ya berbuat. Maka semua 3 aktivitas ini harus didasari oleh kasih sayang. Misalnya, saya berikan contoh. Ketika kita berpikir, berarti kita merumuskan konsep, membuat kebijakan. Maka orang-orang yang diberikan otoritas untuk membuat kebijakan, apakah itu regulasi, undang-undang, peraturan-peraturan, itu basisnya adalah kemaslahatan publik. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bimaslah, kata satu kaidah fikih. Disebutkan, apa yang menjadi perbuatan pemimpin kita, itu dasarnya terkait dengan kemaslahatan, kebaikan umat, bukan kebaikan individu, bukan kebaikan golongannya, tetapi kebaikan buat semua umat, sebuah masyarakat, apapun kebijakannya. Itu berarti seorang muslim yang meniru sifat Rahman Rahimnya Allah. Kedua, ucapannya. Ketika dia berkata, maka perkataannya mencerminkan kasih sayang. Maka dalam Islam dilarang kita menghina orang lain. Dalam Islam dilarang kita mencela orang lain. Dalam Islam dilarang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Bahkan di dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan kebaikan, kalimat-kalimat baik. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat baik, Nabi mengatakan diam saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, falyasmut, diam. Jangan mengucapkan satu pun yang itu nanti bisa membuat orang tersinggung. Itu ucapan kita. Dan di bulan Ramadan itu diajarkan kita menjaga lisan kita. Kalau seandainya 30 hari kita mampu menjaga lisan kita, tidak membuli orang lain, tidak menghina, mencaci maki, berbuat fitnah, serta menceritakan keburukan orang lain, lulus dari madrasah Ramadan, maka kita menjadi orang yang sukses. Suksesnya apa? Lisan kita terjaga. Kalau lisan kita terjaga, kita akan menjadi orang beruntung, disukai oleh banyak orang. Itu peruntungan dunia, apalagi keberuntungan akhirat. Dan yang ketiga, fi af'alina, di dalam perbuatan kita
itu harus berbasis berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diajarkan di bulan Ramadan perbanyak sedekah, perbanyak membantu orang. Itu adalah terjemahan dari kasih sayang melalui perbuatan.